Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kitab Khulasah Nurul Yakin pelajaran yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. 6. Ra'yuhul ghanama wa safratuhul ula ila Syam. Pelajaran yang ke-6 itu Nabi menggembalakan domba, wa safratuhu, dan perjalanannya Nabi yang pertama ke daerah Syam. 1. Kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi sigharihi yar'al ghanama li ahli Makkah bi ujratin ya'ishu minha. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada masa kecilnya beliau itu yar'a. Beliau menggembala ia akan domba ghanam li ahli Makkah. Domba milik penduduk Makkah bi ujratin, dengan mengambil upah, ya'ishu minha, yang hidup ianya Nabi, minha, darinya upah. Jadi Nabi ketika masa kecil beliau itu beliau mengambil upah, atau beliau menggembalakan kambing kepunyaan orang Mekah dengan diberikan upah. Ini bukan hanya Nabi kita yang menggembalakan kambing di ketika masa kecilnya. Berdasarkan hadis Nabi, ma min nabiyyin illa wara'al ghanama. Tidak ada dari seorang nabi pun melainkan menggembalakan kambing di masa kecilnya. Atau dalam lafaz yang lain, ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan nabi itu pasti menggembalakan domba. Ghanam domba, bukan kambing. Macam Nabi Musa juga dalam Al-Quran menggembalakan kambing sebagai mahar perkawinan selama 8 tahun, 10 tahun. Jadi nanti bisa dikaji sendiri kenapa harus domba. Kenapa enggak para nabi itu menggembalakan onta atau sapi, kerbau dan sebagainya. Jadi kalau kita kaji-kaji sangat banyak hikmahnya di sini. Nanti bisa dibaca sendiri, karena biasanya salah satunya begini, biasanya menggembalakan kambing itu harus di alam terbuka. Harus mencari padang rumput yang baik tentunya untuk kambing, biar pikiran juga terbuka. Kalau kita duduk di tempat tersembunyi sendiri, biasanya juga pikiran kita agak mandek. Jadi dalam menggembalakan kambing, seorang penggembala domba juga perlu kerja keras. Artinya perlu bersabar, melatih kesabaran, sabar terhadap kelelahan badan. Harus sabar juga dalam menjaga-jaga kambing, menjaga-jaga domba segala macam. Harus mengantarkannya ke padang rumput, membawa pulangnya, mencari padang rumput yang bagus rumputnya, yang banyak airnya. Juga tentunya harus amanah seorang penggembala, karena setiap sorenya akan ditanya oleh yang punya apakah ada domba-dombanya yang hilang atau tidak. Otomatis seorang penggembala itu harus menjaga keamanahannya, harus benar-benar amanah, menjaga apa yang digembalakannya. Juga harus memiliki tubuh yang kuat tentunya. Kuat, juga pemberani, bisa menjaga segala hewan ternaknya tadi dari mangsa binatang-binatang buas dan seterusnya. Nanti bisa dibaca sendiri tentang hikmah dari Nabi menggembalakan domba. Walamma balagat tasi'ata min umrihi, dan manakala telah sampainya Nabi akan 9 dari umurnya Nabi, safara ila Syami, musafir ianya Nabi ke daerah Syam, Syria sekarang. Ma'a ammihi Abi Thalib, bersama pamannya beliau
yaitu Abi Thalib, bitijaratin, membawa dagangan. Jadi ketika Nabi sudah berumur 9 tahun, ada juga yang menyatakan 12 tahun, Nabi kita berangkat melakukan safir pertama, perjalanan pertama ke negeri Syam bersama paman beliau. Kalau dalam Nurul Yakin diceritakan, pada dasarnya Abu Thalib pengen berangkat sendiri, artinya dengan serombongan yang lain tentunya tanpa membawa Nabi. Tapi karena sangat dekatnya beliau dengan Nabi, sayang beliau kalau harus berpisah dengan Nabi, meninggalkan Nabi di Mekah. Nah, karena itu Nabi pun diikut sertakan dalam perjalanan dagang tersebut menuju negeri Syam. Perjalanan yang sangat jauh sekali karena pakai kendaraan onta di masa itu. 3. Walamma karuba min Busra ra'ahur rahibu bahira. Dan manakala telah dekat ianya Nabi dari Busra nama tempat, ketika Nabi sudah sampai ke satu tempat yang bernama Busra, ra'ahur rahibu bahira, melihat akannya Nabi oleh rahib Bahira, oleh seorang pendeta Yahudi melihat Nabi. Fa akhbara ammahu bi annahu sayakunu akhirul anbiya, dan memberitahukan ianya rahib ammahu akan pamannya Nabi bi annahu, dengan bahwa sungguhnya Nabi itu sayakunu akhiral anbiya, akan jadi ianya Nabi itu akhiral anbiya, akhir dari segala para nabi. Wa talaba minhu ay yarja'a bihi khaufan alaihi min aduwin yataraqqabuhu. Wa talaba, dan meminta ianya rahib daripadanya paman, ay yarja'a bihi, bahwa pulang ia dengannya Nabi, khaufan, karena takut, alaihi, takut membahayakan Nabi, min aduwin, daripada musuh, yatarakkabuhu, yang mengintip-ngintip ianya musuh akannya Nabi. Jadi ketika Nabi sudah sampai di satu tempat di Busra, seorang pendeta Yahudi melihat Nabi. Nah, kalau dalam Nurul Yakin, ini ringkasan, dalam Nurul Yakin diceritakan ketika paman Nabi Abu Thalib bertemu dengan rahib itu, bertanya, karena rahib seorang pendeta, otomatis paham, dia telah membaca kitab-kitab terdahulu. Bagaimana dengan berita dalam kitab tentang akan adanya Nabi akhir zaman? Nah, di sana diceritakan Nabi itu belum muncul sekarang. Karena orang Yahudi juga berharap Nabi itu akan lahir dari kalangan mereka, bukan dari kalangan orang Arab. Nah, jadi ketika rahib itu melihat Nabi, mungkin berdasarkan pengalaman dia melihat dari diri Nabi itu ada ciri-ciri kenabian. Maka rahib itu memberitahukan kepada paman Nabi bahwa Nabi Muhammad itu nanti akan menjadi akhir dari penutup para nabi. Dan dia meminta kepada Abu Thalib supaya pulang, karena khawatir musuh akan menemukannya. Artinya orang-orang Yahudi yang menanti-nanti, kalau nanti kedapatan Nabi memiliki ciri-ciri kenabian, pasti akan membahayakan Nabi. Nah, tapi di sini kisahnya Abu Thalib nggak langsung pulang, terus berangkat membawa dagangan, namun tidak berlama-lama. Sesudah dagangan dijual, kemudian baru berangkat kembali menuju Mekah. 4. Wa qad istadalla ala nubuwwatihi bi alamatihi allati fi kutubi ahli kitab. Dan sungguh istadalla, mencari dalil ianya rahib. Wa qad istadalla, mencari dalil, yang mengetahui ia tanda-tanda, ala nubuwwatihi, terhadap kenabiannya Nabi, bi alamatihi allati, dengan tanda-tandanya kenabian yang ada ia fi kutubi ahlil kitab, dalam kitab-kitab ahlil kitab, Taurat dan Injil. Jadi berdasarkan tanda-tanda yang tersebut dalam Taurat dan Injil, rahib itu mengetahui bahwa ini ada kemungkinan akan jadi seorang nabi. As'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Bimadza kana yashtaghilu fi sigharih, dengan apakah ada ianya Nabi itu sibuk ianya Nabi fi sigharihi, pada masa kecilnya Nabi? Jawabannya nanti tentunya Nabi sibuk
menggembalakan domba. Mata safara ila Syam, kapan musafir ianya Nabi ke negeri Syam? Jawabannya pada umur 9 atau pada umur 12 tahun. Ma'aman safara, bersama siapa Nabi melakukan perjalanan? Bersama paman beliau Abu Talib. Man ra'ahu fi safratihil ula, siapa yang telah melihat Nabi pada musafirnya Nabi yang pertama, pada perjalanannya Nabi yang pertama, Rahib Bahira. Madza akhbara ammuhu, madza akhbara ammahu, fatah amma. Apa yang memberitahukan ianya rahib akan pamannya Nabi? Diberitahukan bahwa Nabi ada kemungkinan akhir dari para nabi. Madza talaba minhu, apa yang meminta ianya rahib daripadanya paman? Dia meminta supaya paman dikembalikan, supaya paman mengembalikan cepat-cepat pulang lagi ke Mekah. Bimadza stadalla ala nubuwatih, dengan apa mengetahui ia, mencari dalil ia ala nubuwatih terhadap kenabiannya Nabi? Ya dengan isi kitab Taurat dan Injil. Khulasah, kesimpulan. Kana fi sigharihi yar'al ghanama li ahli Makkah. Ada ianya Nabi pada masa kecilnya Nabi itu yar'a, menggembalakan ianya Nabi akan domba-domba li ahli Makkah, bagi penduduk Makkah. Wa safara ila Syam, safir ianya Nabi ke Syam ma'a ammihi, bersama paman beliau Abu Talib. Wa huwa ibnu tis'in, dianya Nabi ketika itu ibnu tis'in, anak yang berumur 9 tahun. Au ibnu salasa asyarata, atau anak berumur 13 tahun. Wara'ahur rahibu Bahira, dan melihat akannya Nabi oleh rahib Bahira. Wa arafa fihi alamatin nubuwah, dan mengetahui ianya rahib fihi padanya Nabi alamatin nubuwah, akan tanda-tanda kenabian. Begitulah kisah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hikmah dari menggembalakan kambing itu antara lain ya melatih kesabaran, udah pasti. Kalau dalam kitab lain diceritakan seorang penggembala itu perlu memaksimalkan segala kemampuannya dalam mencari daerah-daerah yang banyak rumputnya, yang ada airnya. Kemudian juga harus keluar pagi-pagi karena kebiasaan domba itu makannya tidak cepat, dia butuh waktu yang lama untuk bisa kenyang. Makanya penggembala itu harus keluar pagi-pagi. Nabi pagi-pagi sudah keluar untuk menggembalakan kambing, sore hari baru kembali. Karena itu ada hadis yang menyatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah beri berkahlah kepada umatku di paginya. Jadi di pagi hari itu banyak berkahnya. Kita bangun pagi-pagi, jadi banyak pekerjaan yang bisa kita selesaikan kalau pagi-pagi kita sudah mulai bekerja. Kemudian seorang penggembala juga akan ditanyakan langsung tentang tanggung jawabnya terhadap yang digembalakan itu. Makanya dia juga harus menjaga dengan baik, harus amanah. Kemudian pekerjaan menggembalakan domba itu akan mengajarkan kesabaran. Ya, sabar dalam menahan segala kelelahan badan. Banyaknya tenaga yang perlu dikeluarkan untuk mengurus domba itu juga, karena domba tabiatnya beda-beda, tidak patuh semuanya. Ada yang 1-2 bandel, nggak ikut aturan. Ya namanya juga hewan. Ada yang anak kecil, hewan masih kecil. Ada juga hewan yang sudah tua mungkin. Jadi harus mengeluarkan banyak tenaga dan pikiran untuk mengurusnya. Dan seterusnya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa radiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.